kasusnya dua. Satu, orang itu tidak tahajud, tidak istighfar. Alhamdulillah tahajud dan istighfar di Islam disebut sunat. Tidak juga enggak apa. Tapi yang jelas ketika kita tidur isya sampai subuh, status permanen kita adalah meninggalkan dugem, meninggalkan dunia dan yang maksiat. Kita tidak jadi penjahat, tidak sebagai pencuri, tidak sebagai pencuri. Sehingga tidur kita akan ditulis oleh Allah sebagai pahala. Karena di tidur itu berarti kita mulai jam 9, misalnya tidur jam 9 sampai subuh, status kita adalah tarkul ma'asi. Saat itu kita meninggalkan semua maksiat. Sehingga dengan status itu tidur itu luar biasa. Karena dengan tidur kita meninggalkan semua waktu malam atau siang. Tentu dengan kualitas tidur yang luar biasa, yaitu tidur yang dengan itu kita meninggalkan maksiat. Plus tentu menjaga kesehatan. Jadi rahmat-rahmat seperti ini yang harus kita jaga sebagai umatnya Rasulullah SAW. Jadi saya sebagai pengkaji fikih, saya ingin Nabi yang Raufur Rahim ini, Nabi yang selalu punya konsep yang menyenangkan ini, hal-hal yang keseharian kita itu jadi ibadah. Ketika Rasulullah cerita ibadah yang luar biasa, di antara yang disebut itu, kamu nyari nafkah untuk anak istri kamu, dan itu juga ditulis ibadah. Kamu punya komunitas yang baik, itu juga ditulis ibadah. Terakhir dari sekian kebaikan itu Nabi ngendikan takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kebaikan yang butuh biaya Anda tidak mampu, maka yang penting efek keburukan Anda tidak menimpa orang lain. Itu juga ibadah. Saya ulang lagi sambil menunggu Habib Ali, saya akan cerita ini ada kitab Ithaf Sarah Ikhya. Di kitab Ikhya, karena ini ada acara Iqra Maulidir Rasul, saya tidak tahu harus menerjemah apa, karena saya juga setuju Mas Khalil yang bilang ini perayaan, tapi kadang bahasa Arabnya kadung zikro itu mau tidak mau diterjemah peringatan, tapi karena peringatan yang indah ya disebut peringatan yang perayaan atau perayaan yang untuk mengingat. Saya sedikit cerita tentang akhlak Rasulullah SAW di kitab saya halaman 210 juz 8. Betapa Rasulullah ini luar biasa. Jadi kalau kita dalam keseharian kayak umumnya orang, itu juga sudah termasuk niru akhlak Rasulullah SAW. Suatu saat Nabi itu sama teman-temannya, sama sahabat, menyembelih atau memotong kambing. Faqala rajulun alayya dzabhuha, saya yang bertugas memotongnya. Wa qala akharu alayya salkhuha, saya yang cara Jawa bedeti, saya yang mengolahnya. Terus waqala akhar alayya tabhuha, saya yang bagian masak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya jam'ul hatab, saya yang bagian mengumpulkan kayu bakar. Faqalu ya Rasulullah nakfikal amal, engkau tidak usah ikut ya Rasulullah, kita saja yang kerja. Kata Nabi, qad alimtu annakum takfunani walakin akrahu an atamayyaza alikum. Wa inna Allaha ta'ala yakrahu min abdihi ayyarahu mutamayyizan baina ashabi. Saya tahu kalian itu akan membiarkan saya tidak usah kerja. Tapi Allah itu enggak suka melihat hambanya yang dalam aktivitas sosial itu paling kelihatan spesial, kelihatan berbeda. Yang lainnya kerja, dia ngebos lah dalam bahasa sekarang. Ini penting menjadi teladan. Jadi kalau perilaku-perilaku orang timur, khususnya orang Indonesia itu kan atasan kayak apa, kalau ada apa-apa ya ikut terlibat. Jadi ketika kita makan-makan, meskipun kita kiai atau kita atasan atau kita pimpinan, itu paling enggak ya urun-urun, nata piring, nata apa, itu ajaran orang tua kita. Ternyata itu juga ditemukan dalam ajaran Rasulullah SAW. Kata Nabi, wa inna Allaha ta'ala yakrahu min abdihi ayyarahu mutamayyizan baina ashabi. Karena Allah itu kurang suka kalau ada orang kelihatan paling spesial, hanya dilayani tapi tidak pernah melayani. Sehingga keseharian kita sebagai orang timur, saya ulang lagi, keseharian kita sebagai orang timur yang ikut menata-nata, kalau
ada tamu, ikut menata-nata kalau ada hajatan. Itu juga bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam bukunya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, beliau mengatakan ketika Rasulullah mikot itu ngambil setar ikhram dari Madinah di Bir Ali, itu artinya beliau ngambil mikotu baladi, ngambil dari setar negaranya atau kampung halamannya. Sehingga termasuk sunnah Rasul ketika orang Mekah yang ngambil mikot dari Mekah, yang orang Irak ya dari Irak. Jadi sunnah Rasul bukan berarti orang Irak memaksakan ngambil dari Bir Ali, atau orang Mekah memaksakan dari ngambil Bir Ali. Tapi cara berhitung adalah Rasulullah mikot dari Bir Ali, artinya mikot min baladi. Sehingga semuanya ngikuti sunnah Rasul ketika mikot min baladi. Begitu juga di situ diterangkan ketika Rasulullah itu tahnik pada anak-anak kecil pakai kurma misalnya, itu ya dianggap halawiyat min baladi. Itu jenis makanan manis yang di negaranya. Sehingga di kitab-kitab fikih disebutkan misalnya orang Indonesia mau buka puasa itu tentu sunat pakai kurma atau apa. Kalau enggak ya digenti degan atau apa, yang penting jenisnya halawiyat, jenis manis. Dengan seperti ini perasaan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang ditakdir sebagai orang Jawa atau orang Indonesia itu tidak merasa sendiri. Mbah Maimun guru saya di antara karangannya beliau bercerita, Nabi itu milik fatalitas. Semua orang merasa miliki Nabi. Beliau punya darah Mesir karena leluhur beliau diantaranya adalah Hajar. Hajar itu perempuan cantik yang berdarah Mesir, yang dulu dihadiahkan ke Sarah. Sarah kemudian dinikah Nabi Ibrahim, punya anak Ismail. Beliau berdarah Mesir. Kemudian Sayyid Abdullah punya ibu itu orang Bani Najjar, orang Dunia Bani Najjar. Jika disebut wakana qad istaza bi akhwalihi Bani Aqil Nattaifatin Najjariyah. Jadi Nabi kalau akhirnya hijrah ke Madinah itu karena beliau juga punya darah Ahlul Madinah, yaitu Bani Najjar. Beliau juga punya darah Yaman karena lewat Ismail menikahi perempuan. Jika semua masyarakat kampung yang berprofesi misalnya penggembala kambing itu harus ikut bangga, karena di daerah Nabi yang orang paling mulia di dunia kenabian itu ada ada suci yang menjadi darah daging beliau, minim roatin bajamiyah dari perempuan kampung yang bernama Halimah. Jika orang merasa bangga semua dengan Rasulullah SAW. Begitu terakhir sambil kali saya baca sedikit tentang ketika beliau masih ikut keluarga Halimatus Sa'diyah. Ya, saya ulang lagi, ketika beliau masih ikut keluarga Halimatus Sa'diyah, zaman masih kecil beliau sudah didesain orang yang berakhlak al-karimah. Jadi ketika ada banyak ulama, ketika Anda bercerita Nabi itu Rohil Ghanam, itu harus kamu katakan sebagai sifat umat khin. Saya baca dalam kitab Madharijus Su'ud, sarah dari Al-Barjanji, ini min mahasini akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju ma'al ghimanil hayy fa idza ra'ahum yal'aqun tanaha anhum. Terus ketika beliau main-main, wa qala laha ya ummah ma balu ikhwati lam arahum fil hayy nahar. Ibuku, Nabi itu memanggil Halimah itu ibuku, saking bagus akhlaknya. Kenapa saudara saya tidak kelihatan di rumah bermain-main? Qala ya bunayya innahum yakhrujuna ma'an asnam allati razaqana wa hiya bi barakatih. Mereka ini menggembala kambing, yang kambing-kambing itu menjadi subur, menjadi gemuk karena berkahmu. Faiza ja'alailu roja'u biha ilaina.
Terus faqala sallallahu alaihi wasallam ma ansabtu baini wa baina ikhwati. Aq'udu ana bil hayyi atabarradu wa aqulu wa astazillu bi dhilli wa ashrabul albana wal ma'uz bilal wa ikhwati yalhaquhum harrul hawajir. Jadi Nabi ikut menggembala kambing itu bukan karena Nabi sebagai penggembala, itu bukan. Saking baiknya akhlaknya. Ini tidak fair ibuku, saudara-saudaraku kena panas terik matahari karena menggembala kambing. Kemudian saya asik di rumah, tidak panas-panasan, saya asik bisa minum, asik bisa menikmati susu dari kambing itu. Sementara saya tidak ikut menggembala. Walhasil akhirnya Nabi berpamitan ikut menggembala. Jadi kayak apa akhlaknya Nabi luar biasa. Gembala kambing ini juga bagian dari akhlak beliau, karena ikut nikmati susunya kok tidak ikut menggembala. Jadi ini luar biasa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau pamit untuk ikut menggembala. Faqalat ya bunayya innama af'alu dzalika khaufan 'alaika minal a'da wa akhsha 'alaika min salikit thariq ayyaru jamalaka wa anwaraka fala yasbiruna anka. Meskipun demikian, Anda jangan ikut menggembala karena saya takut nanti Anda diculik. Ini juga pelajaran betapa baiknya Halimatus Sa'diyah. Jadi beliau mencintai Rasulullah seperti mencintai anaknya sendiri. Dan barokahnya takut diculik ini kemudian Nabi itu diawasi oleh Halimah. Dan delalah ketika diawasi itu banyak ahli tarikh, beliau dioperasi lah kalau bahasa sekarang oleh malaikat yang mengisi hikmah di dada Nabi. Sehingga ketika beliau mengalami itu disaksikan sebagian oleh saudara-saudaranya, sebagian oleh Halimatus Sa'diyah. Dimulailah cerita kenabian Syaqu Sodri Syarif Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, karena ini Habib Ali sudah gabung, kita semua akan istifadah dengan beliau. Jadi saya harapkan semua ilmu tadi dari Habib Ali, dari semuanya, dari Mas Khalil, kemudian nanti dari Habib Nabil, semoga semuanya berkah. Tapi saya berharap seperti yang dikatakan Habib Ali tadi, kita maulid tidak sekedar baca sholawat, tapi ada satu dua, syukur-syukur banyak akhlak Rasulullah SAW yang kita tiru. Termasuk wa ahsin man asa ilaika, sil man qata'aka wa ahsin man asa ilaika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.